Jadi malam hari ini Banti akan menyambung cerita Bante Chulapantaka yang minggu kemarin. Jadi kemarin Bante jelaskan sampai Bante Chulapantaka bilang ke Buddha bahwa sudah disuruh pulang oleh Bante Mahapantaka. Nah jadi kemudian Buddha jawab apa? Buddha bilang ke Bante Chulapantaka, kamu menjadi biku waktu itu di hadapan saya, tetapi sekarang kakakmu mengeluarkan kamu, tapi kamu tidak datang ke hadapan saya. Oke, sekarang datang ke tempat saya. Kamu lepas jubah juga apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Jadi kamu lebih baik tinggal sama saya. Terus Buddha dengan tangan Buddha ya. Nah, dijelaskan bahwa tangan Buddha itu katanya ada tanda ya, seperti roda, sepasang roda gitu di tangan kanan dan kiri. Nah, ada tanda dengan tangan seperti itu Buddha mengelus kepala Banti Chulapantaka, lalu memanggilnya, mengajaknya masuk ke Gandhakuti. Jadi Buddha itu punya Gandhakuti ya. Di setiap wihara yang Buddha tinggal itu Buddha punya Gandhakuti. Nah, kalau kalian pernah ke India, mungkin kalian pernah berkunjung ke Gandhakutinya Buddha. Nah, Gandhakuti ini apa sebetulnya? Dari kata gandha itu artinya wangi, kuti itu artinya kuti atau kamar ya. Jadi kamar wanginya karena semua bunga-bunga atau semua harum-haruman yang dipersembahkan ke Buddha ya dimasukin ke kuti. Jadi kuti itu selalu harum katanya. Jadi disebut sebagai ganda kuti. Itu maksudnya kuti pribadinya Sang Buddha ya. Nah, di setiap wihara ada. Jadi mau di Jetavana, mau di Rajagaha, mau di Ambawana semuanya ada. Nah, di cerita ini kan Buddha sedang tinggal di Ambawana ya. Ambawana itu adalah wihara yang terdapat di eh, kebun mangganya Jiwaka, yaitu dokter dari Raja Ajatasattu. Nah, jadi di Gandhakuti kan Buddha ajak Bante Chulapantaka untuk datang ke Gandhakuti. Nah, waktu sampai di depan kamar, terus Buddha suruh Chulapantaka untuk duduk. Kemudian menghadap ke arah sebelah timur, kemudian Buddha menciptakan sepotong kain bersih ya. Terus Buddha kasih ke Bante Chulapantaka, suruh dia meremas-remas ya kain putih itu sembari menyebutkan Rajo Haranang, Rajo Haranang. Nah, artinya apa? Raja itu adalah debu atau kotoran ya. Haranang itu artinya membawa. Rajo Haranang itu sebetulnya mengacu kepada kain lap ya. Maksudnya kenapa kain lap disebut sebagai membawa debu? Karena ya fungsinya untuk membersihkan debu kan. Jadi kain ini membawa debu pergi itu intinya ya. Jadi Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Sembari dia meremas-remas itu kain putih tersebut dengan tangannya. Jadi Buddha bilang, nah kamu lakukan ini dan duduk di sini. Nah, terus Buddha kan kalau kalian masih ingat cerita minggu kemarin itu ada undangan dari Jiwaka ya, yaitu donatur dari wihara tersebut. Jiwaka mengundang seluruh biku, seluruh sangga untuk makan pagi di rumahnya. Nah, jadi Buddha pun sudah bersiap kan karena itu sudah pagi hari ya. Jadi Buddha siap-siap pergi sama 499 bikunya yang lain ya. Jadi waktu itu pergi ke tempat Jiwaka. Sedangkan Bante Chulapantaka tinggal duduk di depan Gandhakutinya Buddha. Sambil dia meremas-remas itu kain putih sembari merenungkan Rajo Haranang, Rajo Haranang. Nah, jadi waktu dia meremas-remas demikian ya, pelan-pelan kain putih itu jadi kotor. Nah, belakangan Bante Chulapantaka merenungkan, oh,
ini kain yang tadinya putih bersih karena tubuh ini yang kotor ini ya, dia akhirnya jadi kotor juga. Oh, dengan pikiran seperti itu dia lalu melanjutkan untuk merenungkan bahwa oh, jadi nama rupa atau hmm, apa nama rupa atau fenomena batin maupun fenomena materi yang dari tubuh ini itu sebetulnya kotor gitu dan tidak permanen dia bilang gitu. Nah dia merenungkan demikian terus dia dengan demikian dia melihat uh, muncul lenyap. Tadinya bersih sekarang kotor, begitu juga tubuhnya ya. Dia melihat muncul lenyap, dia berlatih vipassana. Nah kemudian Buddha meskipun sudah sampai di tempatnya Jiwaka ya, Buddha mengetahui pikiran dari Bante Culapantaka. Oh sekarang dia sedang berlatih vipassana. Nah, kemudian Buddha seolah-olah muncul dengan kesaktian Buddha ya, seolah-olah muncul dan duduk di depan Bante Culapantaka, bilang ke Bante Culapantaka bahwa uh, melantunkan sebuah sajak gitu ya. Nah sajak ini apa? Rago rajo na cahan pana renu wucati. Dan sebagainya ya, ada 3 bait saja ya. Nah Bante terjemahkan saja. Nah saja ini artinya adalah tidak cuma kotoran ini yang harus direnungkan sebagai uh, kekotoran, tapi raga, dosa, moha atau keinginan atau nafsu terhadap keinginan indera, yaitu raga. Kemudian dosa itu adalah kebencian, kemarahan, dan moha, kebodohan batin. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai debu. Dia Buddha jelasin ke Bante Culapantaka. Nah jadi setelah Buddha memberikan gatha ini, Buddha bilang bahwa bukan bukan debu yang ada di kain tersebut saja yang perlu kamu renungkan sebagai anicca, tetapi kamu juga harus merenungkan vipassana terhadap raga, dosa, dan moha ini. Dan raga, dosa, dan moha ini yang mana kekotoran batin, inilah sesungguhnya kekotoran yang sebetulnya. Dan inilah yang harus kamu buang. Nah, Buddha bilang begitu di dalam gatha ya. Nah, setelah gatha ini Buddha berikan ke Bante Culapantaka, Bante Culapantaka langsung merealisasi arahat, menjadi arahat ya setelah mendengar ajaran dari Buddha. Kemudian merealisasi nggak cuma arahat biasa ya, tapi arahat yang mempunyai 4 kebijaksanaan Patisambhida. Nah, apa itu 4 kebijaksanaan Patisambhida ini? Nah, itu secara singkat Bante jelaskan bahwa kalau seorang itu memiliki 4 kebijaksanaan Patisambhida ini, maka itu seolah-olah seluruh Tipitaka itu dia bisa jelasin, dia semua paham. Nah, jadi yang tadinya sebelum mencapai arahat dia itu bahkan dalam waktu 4 bulan saja tidak bisa menghafal satu sajak. Tetapi setelah merealisasi arahat dan mencapai Patisambhida Magga ini, dia langsung tiba-tiba mengetahui dan bisa menjelaskan seluruh Tipitaka ya, 3 Tipitaka. Nah, kemudian jadi waktu itu kenapa dulu Bante Culapantaka itu adalah seorang raja ya. Jadi raja itu dalam arti dia yang memiliki negara tersebut. Nah ini dijelaskan kenapa Bante Culapantaka kok bisa sakti begini ya. Nah jadi bukannya bisa sakti seperti itu, tetapi kenapa Buddha mengajarkan Bante Culapantaka
menghilangkan atau menghancurkan kekotoran batin dengan memberikan perumpamaan kekotoran tubuhnya yang nempel di kain putih tersebut. Nah, itu ada alasannya, karena dulu Banti Culapantaka ya di kehidupannya yang dulu, nah itu pernah menjadi seorang raja. Nah, di tempatnya itu waktu raja sedang berolahraga, jadi kan keringatnya keluar nih. Nah, waktu keringatnya keluar, dia itu basuh pakai kain yang bersih gitu. Nah, setelah dia basuh dengan kain yang bersih, dia lihat kain ini menjadi kotor. Nah, waktu itu dia pun sudah berpikir bahwa, oh, karena tubuh dia yang sebetulnya kotor, maka dibasuh dengan kain yang putih, kain ini juga menjadi kotor. Nah, waktu itu dia pun sudah merenungkan bahwa, oh, ini tubuh yang merupakan sangkara dhamma, yaitu ya tidak permanen, ya anicca. Nah, ini sesungguhnya sesungguhnya bahwa tubuh ini adalah sangkara gitu ya. Dia paham. Nah, itu sebabnya Buddha mengajarkan Rajo Haranang ini ya kepada Banti Culapantaka. Nah, kemudian waktu Buddha sudah sampaikan di tempat Jiwaka ya, di rumah Jiwaka. Nah, waktu itu meski si Jiwaka sudah siap-siap mau mendanakan kan, tapi Buddha bilang apa? Apakah masih ada biku yang ketinggalan di wihara? Nah, Buddha bilang demikian. Dan Buddha nggak mau terima makan karena tangan Buddha menutupi patanya. Jadi ditutup mulut patanya sama Buddha pakai tangan. Nah, sembari Buddha bertanya, di wihara apakah masih ada biku yang tertinggal? Buddha tanya demikian. Kemudian Mahapantaka ya, Bante Mahapantaka bilang ke Buddha bahwa oh, di wihara udah tidak ada lagi biku yang tertinggal Buddha. Kemudian Buddha bilang apa? Masih ada biku yang tertinggal. Nah, jadi Jiwaka dia kirim pelayannya. Nah, kirim pelayannya untuk cek. Kamu cek apakah di wihara masih ada atau tidak ada biku lagi. Nah, terus waktu si pelayan pergi ke wihara dalam perjalanannya, terus Banti Culapantaka tahu nih apa yang terjadi di rumahnya si Jiwaka, bahwa kakaknya bilang, Mahapantaka bilang bahwa di wihara tidak ada siapapun. Jadi Banti Culapantaka bilang, saya mau bikin bahwa seluruh wihara penuh sama biku. Jadi dia bilang begitu. Terus dia pun menunjukkan abhinya itu adalah kekuatan kesaktiannya ya. Nah, jadi dia menciptakan 1000 biku yang memenuhi satu wihara tersebut. Nah, dan setiap biku itu melakukan hal-hal yang berbeda. Ada yang sedang menjahit jubah, ada yang sedang mewarnai jubah, ada yang sedang belajar, ada yang sedang menghafal sutta. Jadi masing-masing melakukan aktivitasnya masing-masing ya. Nah, semua penuh memenuhi wihara tersebut. Jadi pada saat pelayan itu sampai ke wihara, dia melihat, wah penuh wiharanya sama biku. Jadi dia balik lagi ke tempat rumahnya Jiwaka. Bilang bahwa wihara penuh sama biku. Begitu. Bilang ke Jiwaka ya. Kemudian Buddha bilang apa? Buddha bilang bahwa seorang biku yang bernama Culapantaka, dia dipanggil sama Buddha. Nah, bilang begitu. Jadi dia juga pelayan itu balik lagi ke wihara. Jadi dia bilang begitu. Yang namanya Culapantaka dipanggil Buddha, bilang begitu. Terus waktu Bante Culapantaka, ya 1000 biku itu waktu mendengar seperti itu, mereka semua bilang, saya Culapantaka, saya Culapantaka, saya Culapantaka. 1000-nya semua serentak bilang begitu ya. Nah, jadi dia bingung pelayan itu, jadi dia balik lagi ke Buddha, terus bilang
menyampaikan hal seperti itu, kemudian Buddha bilang lagi ke pelayan bahwa pada saat kamu memanggil nama Culapantaka, siapa yang menjawab duluan? Biku yang menjawab duluan, kamu pegang tangannya. Nah, gitu. Jadi pelayan itu balik lagi terus melakukan apa yang dianjurkan Sang Buddha. Nah, pada saat itu, nah yang dipegang tangannya itulah Culapantaka yang asli, dan Culapantaka yang lainnya itu langsung lenyap. Kemudian dibawalah Bante Culapantaka, diundang ke rumahnya Jiwaka. Jadi Bante Culapantaka ikut serta ya. Jadi di acara makan tersebut. Terus waktu Buddha sudah selesai makan, Buddha panggil Jiwaka. Buddha bilang ke Jiwaka, kamu ambil patanya Bante Culapantaka, kemudian Bante Culapantaka akan memberikan Anumodana Gatha hari ini. Jadi Buddha yang biasanya memberikan Anumodana, hari itu Buddha suruh Bante Culapantaka yang kasih Anumodana. Nah, kalau kalian ingat, Anumodana ini maksudnya adalah ucapan terima kasih ya. Misalnya pada saat umat berdana makan, biku itu ada tanggung jawab, ada kewajiban gitu ya, untuk memberikan hadiah dhamma ya, sebagai rasa terima kasih seperti itu. Nah, jadi dhamma talk singkat, biasanya ceramah singkat. Kemudian waktu Bante Culapantaka menjelaskan itu dijelaskan bahwa seperti seekor singa yang dengan beraninya mengaum gitu. Nah, jadi seluruh Pitaka itu seolah-olah diaduk-aduk sama Bante Culapantaka. Nah, intinya maksudnya Bante Culapantaka sangat menguasai Tipitaka waktu itu. Nah, jadi udah diberi Dhamma talk ya. Nah, kemudian pas pulang ke wihara lagi ya, Sangga dan Buddha kan semuanya pulang ke wihara. Nah, kemudian sebelum masuk ke Gandakuti, Buddha juga memberikan Dhamma talk atau instruksi-instruksi untuk para biku. Kemudian itu tentang meditasi, itu tentang juga Dhamma ya, semuanya Buddha jelaskan. Kemudian setelah itu Buddha masuk ke Gandakuti, Buddha istirahat siang. Nah, bagaimana Buddha istirahat siang itu dijelaskan bahwa seperti katanya seperti seekor singa beristirahat ya. Nah, tapi apakah seperti singa atau tidak, tapi dijelaskan di sini bahwa Buddha itu berbaring di sebelah kanan, sisi sebelah kanan gitu ya. Jadi enggak berbaring terlentang gitu, tapi seperti kalau kalian pernah lihat patung Buddha ya yang berbaring, nah seperti itu tuh, berbaring di sisi sebelah kanan, ditopang kepalanya dengan tangan kanan ya. Nah, jadi begitu Buddha beristirahat siang. Kemudian para biku berkumpul nih. Nah, jadi waktu berkumpul mereka itu membicarakan diskusi. Wah, si Culapantaka ini, dia bilang, sudah 4 bulan diajarin sama Mahapantaka, satu sajak saja dia tidak bisa hafal. Tapi ini karena kekuatan Sang Buddha bisa menjelaskan ke Culapantaka dalam waktu yang begitu singkat. Waktu kita pergi ke rumahnya Jiwaka, terus dia tiba-tiba bisa mencapai Patisambhida, 4 Patisambhida kebijaksanaannya. Kemudian akhirnya sekarang menguasai seluruh Tipitaka. Wah, ini sungguh luar biasa kekuatan Buddha. Nah, mereka mendiskusikan demikian. Jadi Buddha pun dari setelah selesai dari istirahat siangnya, kemudian Buddha mengetahui, oh sekarang para biku sedang berdiskusi. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan Dhamma ke mereka. Ya, waktu itu Buddha datang ke mereka ya. Nah, ini juga dijelaskan sedikit ya untuk pengetahuan saja bahwa waktu Buddha mau keluar dari Gandakuti, Buddha itu menggunakan memperbaiki sarung bawah ya, kain sarung bawahnya biku ya. Nah, tapi dijelaskan di sini bahwa kain biku itu
kain Sang Buddha, kain sarung bawah Sang Buddha itu 2 lapis. Kemudian warnanya itu kemerahan. Nah, dijelaskan di sini macam-macam ya. Dari kitab subkomentar menjelaskan warna jubah Buddha itu katanya seperti Meghawanang. Meghawanang itu adalah Megha itu warna ini ya, seperti warna kemerahan waktu matahari sebelum terbenam ya. Nah, bukan warna mataharinya tapi warna awannya. Jadi warna awan sebelum matahari terbenam. Nah, itu kemerahan katanya. Tapi merah tua juga, merah terang juga bukan katanya. Tapi agak kemerahan tapi juga agak kecoklatan, dijelaskan seperti itu. Jadi merah kecoklatan. Ya, seperti katanya warna apa ini? Jackfruit, nangka ya. Jadi warna nangka yang sudah matang katanya, yang ranum gitu ya. Nah, atau seperti warna kulit pohon bodi. Jadi dia itu warna merah, tapi tidak terang, dia agak muram ya. Agak muram, kemudian agak kecoklatan gitu, nah warnanya. Nah, dijelaskan seperti itu. Nah, ini hanya pengetahuan saja. Jadi waktu Buddha datang ke para biku ya, kemudian Buddha bertanya ke para biku, kalian sedang mendiskusikan apa? Kemudian para biku juga sudah menjelaskan, oh kita sedang mendiskusikan seperti ini, Buddha. Nah, lalu Buddha bilang, oh enggak cuma di kehidupan ini saja, karena Buddha maka Culapantaka mendapat harta seperti ini. Harta di sini kan waktu Banti Culapantaka mendapat harta apa? Yaitu mencapai kesucian arahat dan 4 kebijaksanaan Patisambhida. Nah, tapi di kehidupan lampau juga ya Buddha bilang bahwa karena saya Culapantaka pernah menjadi orang yang banyak harta. Tapi harta duniawi ya, di kehidupan yang lampau harta duniawi, di kehidupan yang terakhir itu adalah harta adi duniawi. Nah, bagaimana ceritanya Buddha menjelaskan nih, kehidupan lampaunya Culapantaka? Jadi di kehidupannya yang lampau ya, waktu itu ada seorang raja. Jadi di masa pemerintahan raja tersebut di kota Varanasi namanya ya. Jadi waktu di masa pemerintahan raja tersebut ada seorang lelaki muda ya, lelaki muda. Nah, dia pergi ke seperti sekolah ya, pergi sekolah gitu ke satu tempat. Nah, itu yang nama tempatnya disebut Takasila. Nah, Takasila itu seperti ya seperti sekolahan ya. Nah, di sana ada seorang profesor, seorang guru yang sangat terkenal katanya. Sangat terkenal di 4 penjuru. Nah, jadi di ke profesor inilah, ke guru yang sangat terkenal inilah si lelaki ini datang ya, terus dia mau belajar. Nah, meskipun dia belajar lama gitu ya, dan dia tidak bisa belajar apapun dari guru tersebut. Maksudnya dia nggak ngerti, dia sendiri yang nggak bisa belajar, bukan gurunya nggak bisa ngajarin dia, tapi gurunya mau ngajarin dia seperti apapun ya, dia nggak bisa belajar apapun. Nah, gurunya punya 500 murid, semua muridnya itu luar biasa. Nah, tapi muridnya yang satu ini ya, yang lelaki ini, nah itu dia nggak bisa belajar apapun, dia nggak punya keahlian apapun dari guru ini ya. Jadi dia hanya melayani gurunya, jadi selalu melayani gurunya, memijat gurunya, lalu melakukan wewaca atau tugas-tugas lainnya, tugas seorang murid terhadap guru. Jadi gurunya pun merasa kayak ada hutang budi begitu ke muridnya ya, karena sangat dekat ya. Kemudian tapi karena kebijaksanaannya yang tumpul, dia nggak bisa mempelajari
keahlian apapun dari gurunya. Jadi gurunya juga sudah berusaha apapun, nggak bisa mengajarkan dia apapun. Jadi, tapi gurunya bilang bahwa saya begitu banyak utang budi sama dia ya, karena dia banyak melakukan pelayanan ke saya. Setidaknya saya kasih sesuatu gitu. Saya ingin mengajar sesuatu ke dia. Setidaknya dia dapat sesuatu dari saya. Nah, terus si murid ini pun dia sudah give up ya, dia sudah nyerah gitu. Bahkan satu sajak pun dia tidak bisa belajar dari guru ini. Jadi dia piring, saya udah muak lah, dia udah mau pulang, dia bilang gitu. Jadi dia tuh minta izin ke gurunya. Nah, gurunya bilang, setidaknya saya mau ngajar dia sesuatu. Nah, akhirnya dia ajarin apa? Gurunya akhirnya bikin satu mantra ya, disebut mantra. Nah, jadi itu seperti satu kalimat saja. Nah, gurunya bikin kalimat tersebut, kemudian ajarin dia, suruh dia mau nggak mau, pokoknya harus hafal satu kalimat ini. Nah, gimana kalimatnya? Begini, ghatesi king karana ghatesi ahampi tang janami. Ghatesi king karana ghatesi ahampi tang janami. Nah, itu mantranya. Nah, sebetulnya artinya apa? Ghatesi itu artinya menindas. Kalian menindas. Jadi, kalian menindas, kalian menindas. King karana ghatesi. Karena apa kalian menindas? Ahampi tang janami. Saya pun tahu kenapa kalian menindas. Saya tahu apa yang kalian lakukan gitu. Nah, sebetulnya mantranya itu ya. Jadi itu udah pokoknya harus hafal gitu. Sebelum dia pergi harus hafal. Jadi nggak cuma 100 kali, pokoknya ribuan kali dia berulang kali harus menghafal itu. Nah, akhirnya dia sendiri itu percaya diri bahwa saya sudah hafal lah, saya nggak akan lupa gitu. Nah, jadi gurunya bilang apa? Meskipun kamu nggak lupa ya, pokoknya kamu harus ulang terus ini. Jadi di dalam perjalanan pun kamu harus selalu hafalin ini, harus kamu ulang-ulang terus. Pokoknya nggak boleh lupa seumur hidup. Nah, itu adalah pesan dari gurunya. Kemudian dikasihlah ransumnya dalam perjalanan, makanan dan lain-lain dikasih. Kemudian dia sepanjang perjalanan juga selalu mengulang mantra ini dari gurunya. Nah, akhirnya sampailah dia di rumah ya. Terus dari kejauhan orang tuanya juga lihat, oh anak saya sudah pulang, sudah berhasil belajar di sekolah. Nah, sekarang dia sudah pulang gitu. Jadi waktu itu ya Raja Varanasi ya, waktu itu dia berpikir sendiri, saya ini ada nggak ya satu kesalahan gitu loh. Dia mengkoreksi dirinya sendiri, apakah itu dari ucapan, perbuatan ya, apakah saya ini ada kesalahan gitu. Nah, dia pikir, tapi meskipun dia berpikir demikian, dia nggak bisa menemukan kesalahan diri sendiri. Nah, dia pikir, kalau diri sendiri nggak bisa menemukan, mungkin orang lain bisa menunjuk kesalahan saya. Jadi dia itu menyamar. Jadi malam-malam dia itu mau tanya ke semua warga negaranya. Dia pengen tanya apakah dia punya kesalahan atau tidak gitu. Nah, jadi dia tuh menyamar sebagai warga biasa gitu, bukan sebagai seorang raja. Nah, jadi dia pas malam-malam dia pergi itu ya, di tengah jalan itu dia ketemu sama dia lihat dari jauh ya, bukan dia ketemu langsung ya, dia lihat dari jauh. Itu segerombolan pencuri. Nah, mereka itu sedang bikin lubang bawah tanah. Mereka itu di antara dua rumah, mereka itu bikin jalur bawah tanah, lubang bawah tanah, itu mau merampok dua-duanya. Jadi dua rumah ini ya. Jadi malam-malam itu mereka sudah gali tanah ya.
Kemudian ternyata di salah satu rumah pertama yang dikunjungi itu si yang lelaki muda ini yang belajar mantra ini. Dia tinggal di sana. Nah, waktu itu eh, waktu si siapa? Maling ini sedang menggali tanah ya, baru mau sampai ke tempatnya si rumah ini, rumah pertama mereka ya. Nah, mendengar si pria muda ini sedang melafalkan mantranya. Nah, waktu mereka mau masuk ke rumah itu dan mencuri barang-barang, itu kedengaran suara dari mantra si lelaki ini sedang mengulang-ulang mantranya. Nah, dia bilang apa? Ghateti, ghatesi, kingkarana ghatesi, ahampi tang janami. Dia bilang, kalian menindas. Kenapa kalian menindas? Saya tahu kenapa kalian menindas. Nah, dia bilang begitu. Jadi intinya, kalian itu sedang ngapain saya tahu, gitu. Dia bilang. Karena sebetulnya itu mantra yang dia ulang-ulangi. Tapi si maling itu dengar seperti itu. Wah, dia tahu kita mau maling, gitu. Jadi dia tahu kita mau ngapain. Langsung takut sekali, bahkan baju-baju mereka pun sampai ketinggalan. Pontang-panting lari ya, melarikan diri. Sampai keluar dari lubang tanah itu ya. Nah, si raja kan lihat dari jauh. Raja sedang ini sumputan ya. Dia terus lihat dari jauh. Oh, itu tadi mau maling. Sekarang malingnya lari pontang-panting. Itu ada apa di rumah itu? Itu sakti sekali. Nah, akhirnya raja suruh pelayannya selidiki. Besok paginya dia sudah diselidiki ya, dia tahu oh ada satu anak lelaki yang baru pulang dari sekolah. Nah, itu dia punya kemampuan gitu. Nah, jadi dia punya kemampuan apa? Dari sekolah itu saya mau belajar. Jadi besok paginya si raja panggil pelayannya, suruh panggil itu pria yang pulang dari sekolah itu. Nah, suruh datang menghadap raja. Jadi pas dia menghadap raja, terus saja bilang ke dia, apa yang kamu pelajari di sekolah? Saya mau belajar. Kamu ajarin saya. Nah, terus dia bilang, oke, kalau begitu saya ajarin. Nah, terus dikasihlah mantra itu ke raja. Nah, karena dia itu jadi guru raja, dia dapat gaji 1.000. Nah, seribunya mereka itu ya biasanya 1.000 uang ya, 1.000 keping logam seperti itu. Nah, nggak dijelaskan ini 1.000 emas kayak 1.000 perak, pokoknya 1.000 keping gitu ya. Nah, itu udah dihadiahin seperti itu. Nah, jadi satu hari ya di kerajaan, jenderal utama. Jenderal utama ini dia mau membunuh raja. Nah, dia suruh ini tukang cukur raja ya. Jadi di kerajaan ada khusus tukang cukur raja ya. Nah, dia jenderal tanya si tukang cukur raja ini, kapan raja cukur jenggot? Cukur kumis gitu ya. Kapan? Terus si tukang cukur bilang, besok ada jadwal mencukur raja. Terus jenderal bilang, oke, saya kasih ini duit 1.000 buat kamu. Kamu harus melakukan apa yang saya mau. Terus dia, oke, dia bilang, apa yang kamu jenderal mau? Jadi jenderal bilang, waktu kamu mencukur raja, kamu potong lehernya. Pada saat raja mati, saya akan menjadi raja. Kemudian jabatan jenderal akan jadi milik kamu. Terus si tukang cukur bilang, oke. Nah, jadi dia sudah siap ya mau bunuh raja. Jadi waktu besoknya ya, itu sudah mau bunuh raja. Waktunya raja mau bercukur ya, dia lihat ini pisau ya. Takutnya pisau ini nggak cukup tajam untuk sekali potong gitu. Jadi dia asah dulu. Nah, dia waktu asah pisau itu ya, kemudian dia kemudian raja pada saat dia cukur pisau seperti itu,
Raja ingat mantra dari pria tersebut kan. Terus raja mengulang lagi mantra-mantranya, dia lagi menghafalkan. Gatesi, king karana gatesi, ahampi tang janami. Menindas, kamu menindas. Kenapa kamu menindas? Saya tahu, saya tahu. Nah, begitu. Jadi tiba-tiba si tukang cukur ini bilang, waduh, saya ketahuan. Raja tahu saya mau membunuh raja. Gitu. Jadi eh, tiba-tiba dia kan ketakutan sekali. Dia langsung eh, melempar tubuhnya di hadapan raja, namaskara gitu ya, di bawah kaki raja gitu. Dia minta ampun, dia bilang, raja, eh, tolong tolong apa tolong berikan kebebasan untuk keluarga saya, dia bilang gitu. Dia meskipun dia tahu ya dia akan dihukum mati ya, tapi dia mintanya bukan untuk selamatin dirinya tapi selamatin seluruh keluarganya gitu ya. Jadi dia bilang begitu. Jadi raja juga nggak bodoh. Raja tiba-tiba melihat begitu, pasti dia ini ada kesalahan sesuatu nih, ketahuan nih. Oke, kamu melakukan apa? Saya tahu kamu mau melakukan apa, dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya maaf raja. Si tukang cukur ini kan dia bilang, iya maaf raja, itu karena si jenderal itu suruh saya bunuh raja pada saat mau mencukur janggut raja gitu. Saya cuma disuruh begitu. Kemudian jenderal bilang pada saat raja mati, jenderal akan menjadi raja, kemudian jabatan jenderal akan diberikan ke saya. Nah, dia bilang seperti itu ke raja. Oh, raja sudah tahu semua kan? Akhirnya jenderal dipanggil, jenderal diusir dari kerajaannya, diusir dari negara tersebut, suruh pergi. Kemudian si ini, pria muda ini, Culapantaka ya, dipanggil. Karena gurunya ini kan dia merasa berterima kasih, wah gara-gara mantra guru saya ini, saya bisa selamat, saya tidak mati. Nah akhirnya gurunya dipanggil ke kerajaan, dikasih banyak harta, kemudian jabatan jenderal pun dikasih ke Culapantaka. Nah jadi Buddha bilang waktu itu gurunya Culapantaka sendiri adalah Buddha ya, yang profesor itu. Kemudian Culapantaka adalah yang pria muda itu. Nah, jadi dulu sendiri Buddha juga pernah membantu Culapantaka, karena bantuan dari Buddha, Culapantaka menjadi seorang jenderal dan banyak harta ya. Kemudian setelah itu cerita berikutnya ini tidak begitu penting lagi ya. Hanya dari Buddha bilang bahwa seperti perumpamaan sebuah api kecil ya. Api kecil yang nggak bisa, apalah namanya api kecil begitu kan. Jadi bisa dianggap remeh. Tapi meskipun api kecil ya, kalau kita tiup ya, dia bisa membakar seluruh hutan. Ya, bisa jadi api yang besar, bisa bakar seluruh hutan ya. Jadi begitu juga kalau seorang yang bijaksana ya, dia meskipun dengan harta yang sedikit, dia bisa dengan kebijaksanaannya itu membuat dirinya menjadi juragan yang kaya. Itu jadi Buddha bilang bahwa tidak hanya di kehidupan lampaunya saja Buddha memberikan bantuannya ke Culapantaka lalu mendapatkan harta duniawi, tapi di kehidupan ini Culapantaka mendapatkan harta adi duniawi juga karena bantuan dari Buddha. Nah itu, jadi murid-murid Buddha semuanya happy ya waktu mendengarkan kisah dari Culapantaka ini. Kemudian banyak yang mencapai kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Jadi semua murid-murid Buddha
mendapat manfaat dhamma dari cerita Bante Culapantaka tersebut. Nah, inilah kisah Bante Culapantaka. Kenapa dulunya bodoh juga di minggu yang lalu Bante sudah jelaskan. Nah, kenapa bisa sakti itu karena bantuan dari Buddha ya. Karena juga paraminya ya, sebetulnya dulunya bukannya bodoh tapi bijaksana sebetulnya ya. Jadi inilah akhir dari kisah Bante Culapantaka. Jadi minggu depan Bante akan lanjutkan cerita Jataka yang lainnya. Sadu, sadu, sadu.